Hari ini kita akan membahas kembali sedikit tentang pecahan senilai, karena yang kemarin masih ada yang belum paham. Baiklah, Bu Fitri akan menjelaskan cara mengerjakan pecahan senilai. Yang ada 3 cara ya. Yang pertama, menentukan pecahan senilai dengan garis bilangan. Nah, kita akan buktikan pecahan senilai 2/4 dengan 1/2. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat garis bilangan. Membuat garis bilangan, kemudian kita buat dulu titik 0. Nah, karena pecahannya adalah 2/4, maka garis bilangan tersebut kita bagi menjadi 4 bagian sama besar. Nah, nanti kita bikin 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 atau 1 ya. 4/4 sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita bikin garis bilangan kedua. Dan kita bagi menjadi 2 bagian sama besar. Terus kita buat dulu dari 0, 1/2, 2/2 atau sama dengan 1. Nanti kita lihat mana yang sejajar dengan 1/2 atau dengan 2/4. Nah, ini sejajar. Jadi kita bikin garis putus-putus untuk menghubungkannya. Kita bikin garis putus-putus untuk menghubungkannya. Nah, dapat kita lihat nilai pecahan pada garis bilangan di atas berada pada garis putus-putus yang sama. Maka pecahan 2/4 dan 1/2 adalah senilai. Paham? Kalau ada soal seperti ini, insya Allah paham ya. Nanti kalian bikin aja kalau ada soal seperti ini, membuat pecahan senilai 2/4 dengan 1/2, jadi bikin 2 garis bilangan. Yang kedua, menentukan pecahan yang kedua adalah dengan gambar. Menentukan pecahan senilai dengan menggunakan gambar. Nah, pecahan 1/2, 2/4, 4/8 adalah senilai. Kita buktikan nih dengan gambar ya. Buktikan dengan gambar. Kita buat gambar yang sama, yaitu gambar persegi. Kita buat gambar yang sama, yaitu gambar persegi. Gambar yang pertama, kita buat 2 bagian. Gambar persegi dibuat 2 bagian. Nah, dibagi 2. Terus, karena dia 1/2, pembilangnya adalah 1, penyebut 2. Nih, penyebut yang 2 ini adalah penyebut, yang pembilang adalah bagian yang diarsir. Nih, jadinya 1/2. Nah, gambar yang kedua adalah gambar 2/4. Kita bikin juga gambar yang berbentuk persegi. Terus kita bagi 2 dulu. Nah, nanti karena dia penyebutnya adalah 4, jadi ini baru 1, 2, karena dibagi 2. Jadi kita bagi lagi di bawahnya. Nah, bagi lagi di bawahnya, jadilah 1, 2, 3, 4. Karena penyebutnya adalah 2, jadi bagian yang diarsir adalah 2, yaitu 1, 2. Jadi disebut dengan 2/4. Gambar yang ketiga adalah
gambar yang sama, berbentuk persegi juga. Tapi ini kita bagi 4 dulu. 1, 2, 3, 4. Nah, karena penyebut di bawahnya adalah 8, kita bagi lagi di bawah, bagi lagi di tengahnya. Kita bagi lagi di tengahnya, jadilah 8 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, karena pembilangnya adalah 4, di bawah udah ya 8, penyebutnya udah 8, jadi 4/8, jadi kita arsirlah bagian 4 bagian. Kita arsir 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Jadi sama dengan 4/8. 8 tuh yang ini. 8 adalah 8 kotak ini ya. Nah, karena luas daerah yang diarsir pada masing-masing gambar tersebut sama, ini sama nih, luasnya sama semua kan. Nah, maka pecahan bernilai 1/2, 2/4, 4/8 disebut pecahan senilai. Berarti 1/2, 2/4, 4/8 adalah pecahan senilai. Nanti kalian bikin gambarnya sama ya, nggak boleh beda. Tidak boleh beda. Nah, daerah yang diarsirnya juga sama, cuman yang beda adalah pembagiannya saja. Pembagian untuk bagian penyebutnya. Karena ini 1/2, ini 1/2 dibagi 2. Karena ini 2/4, ini juga dibagi 4. Tapi daerah arsirnya sama kan, nama ini sama. Cuman bedanya pembagiannya saja. Ini juga sama ya, besarnya juga sama. Pokoknya dibikin gambar yang sama besar semua. Terus ini dibagi 8. Nah, yang diarsir adalah 4. Nah, seperti ini ya. Oke, kita paham. Insyaallah mudah-mudahan paham ya. Sekarang kita masuk lagi yang cara mengerjakan pecahan senilai yang ketiga, yaitu menentukan pecahan senilai dengan membagi atau mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Kita buktikan. Nih, 1/3, 2/6, 3/9 adalah senilai, benar apa enggak ya? Kita buktikan dulu. Kita bikin dulu. 1/3 sama dengan 1/3 dikali 2 ya. Sama-sama dikali 2. Pembilang dikali 2, penyebut juga dikali 2. Sama dengan 1 dikali 2 sama dengan 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. Berarti 2/6 sama dengan 1/3 senilai ya. 2/6 senilai dengan 1/3 atau 1/3 senilai dengan 2/6. Yang kedua, 1/3 sama dengan 1/3 dikali 3. Sama-sama dikalikan dengan 3. Apabila penyebut di atas dikali 3, apabila pembilangan di atas dikali 3, penyebut di bawah juga dikalikan 3. Ingat ya, yang di atas ini namanya pembilang, di bawah namanya penyebut. Nih, di atas pembilang, di bawah penyebut. Jadi kalau pembilang dikalikan 3 atau mungkin dikali 4, sama-sama juga dikali 4 atau 3 juga di bawahnya ya. Nggak boleh dibedakan, harus sama semua. Jadi 1 kali 3 sama dengan 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. Nah, jadi pecahannya sama, senilai ya. 1/3 senilai juga dengan 3/9. Ini yang model perkalian ya. Ini yang model perkalian. Ketika 1/3 dikalikan dengan 2, penyebut juga 2, dapat hasil yang seperti ini, 2/6. Berarti ini senilai. 1/3 dikalikan 3, pembilangnya, penyebut juga dikalikan 3, hasilnya ini 3/9. Berarti 1/3 juga senilai dengan 3/9. Sekarang dengan pembagian 2/6. Nah, 2/6 kita bagi dengan 2.
2/6 kita bagi dengan 2, yang pembilangnya penyebut juga 2. Nah, 2 dibagi 2 sama dengan 1. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, berarti 2/6 itu senilai dengan 1/3. Nah, yang kedua 3/9 dibagi 3, sama-sama dibagi 3 pembilang sama penyebut. 3 dibagi 3 sama dengan 1. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Nah, berarti pecahan 3/9 senilai dengan 1/3. Paham ya? Nah, semoga apa yang Bu Fitri jelaskan tadi mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti Bu Fitri kasih tugas lagi, mudah-mudahan bisa mengerjakannya dan betul semua ya. Nah, jangan lupa ketika ada soal seperti ini, dia untuk mencari pecahan senilai, kalian untuk garis bilangan bikin 2 garis bilangan ya. Nah, untuk gambar juga bikin gambar yang sama, cuma bedanya dibagi-bagi. Ketika penyebutnya berapa dibagi dengan sesuai penyebut. Baiklah anak-anak, demikian penjelasan Bu Fitri sedikit, mudah-mudahan dipahami dan bisa jelas. Dan hari ini Bu Fitri berharap dapat nilainya bagus semua. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.